Pada episode kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu wanita dari 24 fotografer yang tergabung dalam grup Magnificent Indonesia, yaitu Mbak Sri Rahmi Andayani, atau biasa dipanggil dengan panggilan Mbak Jepit atau Mbak Sripit. Mbak Sripit yang lulus dari Teknik Perkapalan ITS ini telah berkarir selama 34 tahun di Biro Klasifikasi Indonesia untuk Perkapalan. Mbak Sripit akan berbagi cerita tentang latar belakang beliau dan proses pembentukan buku She ini. Untuk buku foto story ini, beliau memilih Ibu Anita Puji Utami sebagai sosok perempuan inspiratif yang saat ini menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai Direktur Utama untuk perusahaan galangan kapal. Yuk, mari kita dengarkan cerita dari Mbak Sripit, latar belakang beliau, dan proses dalam pembentukan buku story ini. Oke, Mbak Nang. Jadi nama asli saya Sri Rahmi Andayani. Saya lahir 15 Juni 1959 di Surabaya. Ya, jadi SD sampai biasa ya, SD SMP biasa. SMA saya masuk di SMA Katolik Saint Louis, di mana pada saat itu mix tahun kedua. Nah, jadi perempuannya masih sedikit. Terus saya masuk Paspal, jurusan pasti alam. Jadi pergaulan saya itu memang sudah banyak lakinya di sini. Sudah di SMA ini sudah banyak lakinya. Udah lulus SMA, kemudian saya daftar ke perguruan tinggi. Awalnya saya daftar di arsitek, kedua sipil. Pada tahun itu saya nggak keterima, saya kemudian tahun depannya saya daftar lagi ke ITS. Pertama perkapalan, kedua mesin. Saya satu angkatan, saya sendiri cewek. Saya di Biro Klasifikasi Indonesia, itu perusahaan sertifikasi kapal. Jadi setiap kapal niaga yang berbendera Indonesia, itu harus mempunyai kelas BKI, Biro Klasifikasi Indonesia. Itu Indonesia punya. Jadi tahun lalu, 2019 kemarin, usia saya 60, saya pensiun. Saya mau di Surabaya aja. Saya kalau nuwun satu persatu. Memang sudah ada ngomong-ngomong di antara kita ini, Magnificent Indonesia, untuk bikin foto story. Ya udah, saya di Surabaya, nanti saya bikin. Nah, di dalam merenung itu, ya nanti kan saya di Surabaya, saya mau ambil etnis Madura. Etnis Madura itu kan unik sekali, Mbak. Baik laki-lakinya maupun dari perempuannya. Model saya itu nanti perempuan penjual bebek goreng yang sukses, yang sudah dikirim ke mancanegara. Bayangan saya, ibu ini yang asli Madura, giginya itu nanti ada emasnya. Kemudian lengannya itu gelang keroncong. Itu ciri khasnya Madura, Mbak. Kemudian saya ke Surabaya, yaitu tadi, saya kan kalau nuwun sama sana, sama sini, sama sana, sama sini, ya kan. Salah satunya dengan Mbak Anita Puji Utami. Mbak Anita ini adalah adik kelas saya di perkapalan ITS. Mbak Anita ini memang namanya sudah berkibar sekarang ini kan. Dia sekarang ini juga sebagai sekjen dari alumni perkapalan. Jadi saya sudah kenal lama sebenarnya dengan dia, itu sudah kenal lama. Lalu datang ke sana, kalau nuwun, saya ceritakan, Mbak, saya di sini nanti agak lama karena nanti saya ada model, Bu, penjual bebek goreng dari Madura. Tapi pada akhirnya suaminya yang nggak bersedia. Kemudian dalam perenungan saya itu, keberset ini nama Anita ini. Loh, kenapa bukan Anita aja yang saya jadikan model? Dia kan direktur utama. Akhirnya langsung saya telepon dia, Mbak Anita, ayo kita ketemu. Kapan? Saya bilang gitu. Ya sudah, besok aja Mbak datang ke kantor. Hari Rabu saya datang ke kantornya dia di Surabaya. Saya bawa buku pertama dan buku kedua. Ini nanti bukunya seperti ini. Wah, kebetulan Mbak, hari Senin depan itu nanti ada istilah di kapal itu kileying. Kalau di bangunan itu
groundbreaking gitu, peletakan lunas dari pembangunan kapal baru, pesanannya Gubernur Aceh. Terus kemudian udah saya Senin sudah langsung datang ke sana. Nah ini loh, ini hebatnya beliau itu, Bu Anita ini dia itu dulu setelah lulus dari perkapalan, kerja di perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal ke sana ke sini di Jakarta 2 tahun, kemudian pindah ke Surabaya. Di Surabaya dia masih di pelayaran itu. Kemudian perusahaan ini karena di bawah ininya Bu Anita berkembang. Sehingga perusahaan pelayaran ini mengakuisisi sebuah galangan yang mau kolaps. Dia langsung ditugaskan di galangan ini, berhasil sampai sekarang. Tapi dia cerita bagaimana dia merubah culture, merubah sistem dari galangan ini. Pada zaman itu, pekerja-pekerja kan nggak ada yang pakai safety equipment secara keseluruhan untuk kerja kan. Bu Anita ini sangat luar biasa perjuangannya. Dia merubah ini cukup hanya waktu 5 tahun saja. Kemudian ya Bu Anita jadi anggota asosiasi ini, asosiasi itu, dan itu dia selalu jadi ketua bidang ini atau wakil ketua ini, wakil ketua ini, wakil ketua ini gitu. Hari Senin itu kan di acara Kileying itu kan seluruh tamu harus pakai helm dan sebagainya. Saya melihat ada yang bagus sekali, ada yang unik sekali sampai saya foto. Jadi pada saat mencet tombol itu kan semua pada berdiri. Bu Anita ini kan orangnya kecil langsing gitu. Kalau yang visitor itu helmnya warnanya orange, orang galangan situ putih. Man, ada tulisannya Mbak di samping kiri, samping kanan, Direktur Utama. Duh ini bagus sekali, dia orangnya kecil, di antara kerumunan laki-laki yang tinggi-tinggi topinya orange, kuning, merah, sementara dia sendiri kecil gini putih, tapi sininya direktur utama. Jadi itu tadi ya, yang pertama saya kunjungan ke galangan pada saat Kileying. Kemudian janjian lagi untuk ngambil foto-foto yang lain lagi gitu kan. Saya balik lagi ke Surabaya. Jadi setelah saya bersama-sama dia sekian lama, saya belajar dari Ibu Anita ini. Ibu Anita ini adalah perempuan pemimpin utama dari galangan kapal yang relatif laki-laki semua dan berhasil. Kemudian yang kedua saya belajar relationship networking-nya Bu Anita ini luar biasa. Di asosiasi ini dia sebagai ketua ini, di asosiasi ini dia sebagai ketua ini. Berarti kan diakui kan. Terus yang ketiganya time managing, pengaturan waktunya beliau itu sangat tepat. Saya melihatnya itu pada saat saya take foto di rumahnya. Jadi yang di galangan kan sudah selesai take foto, harus ngambil yang kehidupan sehari-hari. Ibu Anita itu juga punya ruang baca, persis di depan rumahnya dia, itu untuk anak-anak kecil. Ya karena dia anaknya masih SD, itu setiap hari Selasa dan Kamis malam, dia bekerja sama dengan mahasiswa dari salah satu perguruan di Surabaya, untuk ngajari anak-anak tetangga-tetangganya dia ini. Bu Anita ini juga ngajari anak-anak itu. Terus ada dinding. Itu isinya foto-fotonya beliau dengan menteri ini, dengan menteri itu. Plakat ini, plakat itu. Dan bercerita banget tuh Mbak dinding itu Mbak. Di rumahnya Bu Anita. Itu baru 2 kali galangan, 1 rumah. Saya datang lagi, itu sudah akhir-akhir Desember. Saya datang pas hari Senin. Kalau hari Senin kan mereka apel, udah dikumpulin, udah saya ambil foto dan sebagainya. Terus Bu Anita itu di depannya stafnya semua masih menginformasikan kita jangan bubar dulu, kita kumpul dulu, karena ini ada fotografer dari Jakarta datang yang nanti kita masuk dalam buku. Saya kasih mengarani Bu Anita nanti berdiri di sini, gini. Nah setelah upacara itu kan langsung sudah dikasih jadwal, Bu, ini jam segini rapat ini, jam segini rapat. Oh iya. Jadi praktis hanya 1 jam saya take foto untuk yang kedatangan yang ketiga ini. Diambil malah jadi flyernya itu Pak Arbain, ini bagus gitu. Nah terus dengan Ibu Anita ini secara nggak langsung kita sudah merencanakan 2 buku untuk maritim ya Mbak ya. Jadi yang pertama nanti kita mau bikin foto figur-figur dari alumni-alumni kapal yang sukses-sukses gitu. Kemudian
banyak yang sudah jadi direktur ini, dirjen ini, dan ini. Itu nanti kita akan bukukan. 2010, waktu saya masih belum apa-apa, bapak saya sudah punya kamera. Ya saya pinjem dari bapak saya, jepret. Ya, kemudian sekolah apa segala udah terlupakan karena sibuk dengan tugas-tugas sekolah. Terus sudah kerja, waktu itu beli kamera pocket. Lalu waktu itu saya pergi ke Cina, ke Guilin. Kita rombongan ke Guilin Cina. Di situ ada fotografer senior namanya Jeffrey Suryanto. Dia sudah lengkap bawa DSLR segala. Udah. Terus saya ikut itu ke grupnya Pak Jeffrey itu ikut. Tuh. Udah jalan terus. Landscape karena saya seneng traveling kan. Karena di traveling itu saya juga dapat HI, human interest, menggabungkan landscape sama HI gitu aja. Jadi saya juga belajar kemarin dari Sophie bilang, saya setuju banget. Selama ini kita hanya motret prat, momen aja yang kita karena saya 4 kali ngetrip itu bareng sama Pak Arbain itu. Pak Arbain itu bilang momen aja, dia bilang gitu. Karena kita ikut trip ini, belum tentu kita datang ke sini lagi, ya kan? Kebetulan saya waktu itu sama Pak Arbain itu ke Afrika, kemudian yang keluar negeri ke Afrika sama ke Uzbekistan, Kazakhstan, kayak gitu-gitu itu Mbak, ya kan? Itu kan kalau pergi ke sana lagi kan mikir, ya toh. Jadi momen yang diambil, momen gitu. Kalau yang di Indonesia sih kita bisa lah ya sewaktu-waktu pergi gitu kan relatif daripada kita harus ke Afrika. Jadi momen yang diambil. Nah setelah ini, oh iya ya harusnya itu ada story-nya gitu. Hidup itu selalu berubah, nggak ada yang pasti dan ingin menjadi lebih baik. Seperti misalnya motret tahun 2010 dibandingkan dengan yang sekarang, ya pasti beda. Hasilnya beda, cara ngambilnya ya. Dulu mungkin hanya trot gitu aja, tapi sekarang sudah bisa ngambil dari sisi mana ini yang bagus. Oh, dari sisi bawah sini. Oh, dari sisi sini, dari sisi sini. Nah, berarti kan berubah menjadi lebih bagus. Harus punya hobi, kemudian menjaga silaturahmi, orang itu lebih baik dari kita maupun di bawah kita. Kemudian mendekatkan diri ke atas, ke Allah, dan hidup sehat. Nah, buat kalian yang sedang menonton episode kali ini, tunggu episode-episode berikutnya yang akan menceritakan masing-masing dari ke-24 fotografer perempuan Magnificent Indonesia ini. Masing-masing akan sharing cerita tentang proses pembentukan She. Mereka akan menceritakan suka dukanya dalam meliput model yang mereka pilih dan juga apa sih yang mereka dapatkan dari perempuan-perempuan inspiratif ini. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendengarkan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa!